تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan kajian rutin pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam penjelasan seputar keimanan kepada hari kiamat, dan beliau sebutkan pembahasan terkait dengan siksaan di alam kubur atau alam barzakh. Bagaimana di antara fitnah di alam kubur adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Baik, kita lanjutkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah, li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbi wa innama takallama bilisani sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu min babi mujarati lahum wa hadha huwa munafiqul ladzi yaqulu ma yaquluhu al-mu'minun wa yusalli wa yasumu walakin laysa fi qalbihi iman innama yaf'alu hadha min babi mudarati wa min babi taqiyya li ajli an ya'isha ma'al muslimina faqat wa huwa lam yu'min bi qalbi. Masih pembahasan terkait dengan orang munafik. Orang munafik yang ketika di dunia mereka berlindung dengan keimanan mereka agar supaya bisa hidup bersama kaum muslimin. Kelak di kemudian hari orang munafik ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Disebutkan kenapa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbi, karena mereka ketika di dunia itu tidak beriman dengan hatinya, tapi mereka beriman hanya di lisan saja. Wa innama takallama bilisani, mereka hanya beriman dengan lisannya. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, mereka mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu, maka mereka mengucapkan demikian juga. Min babil mujarati lahum, min bab maksudnya untuk bisa hidup bersama. Al-mujarat artinya hidup berdampingan, maksudnya al-mujarat artinya hidup berdampingan bersama kaum muslimin. Wa hadha huwa al-munafiqul ladzi yaqulu ma yaquluhu al-mu'minun, inilah orang munafik yang dia mengucapkan sama dengan apa yang diucapkan oleh orang beriman. Awal kali muncul kemunafikan di masa Nabi adalah pada saat perang Badar. Itu awal kali muncul kemunafikan di zaman Nabi, tepatnya di tanggal di tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah, tepat pada perang Badar. Situlah muncul orang munafik. Mereka pada saat diajak untuk berperang, mereka langsung takut, karena mereka sebenarnya mereka tinggal di Madinah hanya sekedar agar supaya bisa hidup bersama kaum muslimin. Maka Allah tampakkan kedapnya mereka, sehingga muncullah mana orang munafik, mana orang beriman di perang Badar. Baik. Nah, di sini mereka orang munafik ini sebenarnya orang kafir mereka, tapi menampakkan keimanan agar supaya bisa tinggal bersama orang-orang beriman. Wa yusalli wa yasumu, mereka salat, mereka berpuasa, walakin laisa fi qalbihi imanun. Ada pertanyaan sini, walakin laisa fi qalbihi iman. Iman sebagai isim imanun. Isimnya apa di situ?
isimnya laisa muakhar fi qalbihi jar majrur fi mahalli apa amalannya laisa? Dia termasuk temannya siapa dia? Temannya inna atau kana? Ahsan, temannya kana. Berarti sini fi mahalli jarrin atau fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin? Jar majrur fi mahalli nasbin, khabar laisa muqaddam. Demikian. Karena sudah ada isimnya iman, kemudian jar majrur adalah fi mahalli jarrin atau fi mahalli nasbin, khabarnya laisa. Baik. Disebutkan oleh penulis bahwa mereka ini tidak punya keimanan dalam hati mereka. Inna ma yaf'alu hadza min babil mudarat wa min babit taqiyah. Mereka ini salat berpuasa bersama kaum muslimin hanya sekedar untuk menutupi taqiyah. Taqiyah itu artinya menutupi kejelekannya, bersembunyi di balik tameng. Li ajli an ya'isha ma'al muslimina, agar supaya bisa hidup bersama kaum muslimin. Ini jeleknya orang munafik ya. Jeleknya orang munafik. Mereka tidak bersama orang kafir dan juga tidak bersama orang beriman. Antara kedua mereka, antara orang munafik dan orang beriman, itulah orang munafik. Iya. Wa huwa lam yu'min biqalbihi, dan mereka tidak beriman di dalam hatinya. Na'udzubillah. Walau kana fasihan muta'alliman yahfazul mutuna wal asanida fa innahu fi qabri yatala'thamu wa la yastati'u an yatakallama wa yagibu anhu jawabu wa yaqulu la adri walakin sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu min ghairi an a'rifa hadha syai'a wa attakidahu fayunadi munadin an kadzaba abadi fafrishuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wasamumiha wasumumiha wa yadiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu Allahu Akbar. Wal'iyadhu billah wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar fayaqulu ya rabbi la tuqim sa'ah li'annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'atu fama ba'daha ashaddu mimma huwa fihi wa iyadhu billah. Kata beliau, walaupun orang munafik itu mereka jago berbicara, mereka seorang pelajar, mereka menghafalkan dari hadith-hadith, menghafalkan sanad-sanadnya, walaupun mereka orang cerdas, walaupun mereka orang pintar, orang pernah belajar, punya titel, punya gelar, tapi di kuburan mereka pasti tidak akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Sebab menjawab pertanyaan di alam kubur bukan dilihat titelnya yang paling tinggi, tidak dilihat juga hartanya yang paling banyak, tidak dilihat parasnya yang cantik atau wajahnya yang gagah, tidak. Di situ butuh keimanan, butuh keteguhan dari Allah. Allah yang memberikan keteguhan, Allah yang menguatkan orang beriman untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Jadi bukan urusan di alam kubur itu urusan urusan orang ketika di dunia punya titel, jago baca kitab, hafal hadis, pandai berkhutbah. Di alam kubur sudah berbeda. Situ butuh keimanan, butuh pertolongan, butuh kasih sayang dari Allah. Maka banyak-banyak beramal agar supaya kita mendapatkan pertolongan di alam kubur. Banyak-banyak amal saleh. Iya. Fa innahu fil qabri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa innahu fil qabri yatala'tham. Yatala'tham artinya yattarib, bergemetar. Iya. Yatata'ta, tersendat-sendat ketika dia menjawab pertanyaan dari dua malaikat. Itu artinya fa innahu fil qabri yatala'tham.
Karena dia di alam kubur itu dia akan gemetar, dia akan tersendat-sendat untuk menjawab pertanyaan dari dua malaikat. Wala yastati'u an yatakallam, dan dia tidak akan bisa berbicara tapi tersendat-sendat. Padahal jawabannya simpel saja. Ketika dikatakan siapa Tuhanmu, orang beriman pasti akan mengatakan Tuhanku adalah Allah. Mudah sekali. Tapi itu tidak semudah membalingkan telapak tangan. Di situ seorang butuh ketumbuhan dari Allah, butuh rahmat darinya, pertolongan darinya. Iya. Wa yaghibu anhu al-jawab, sehingga di alam kubur juga jawaban itu akan hilang dari mereka, akan hilang, iya, dari pikiran mereka. Yaghib artinya alpa dan hilang. Wa yaqulu la adri, sehingga mereka mengatakan saya tidak tahu. Iya. Walakin sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, akan tetapi saya mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu dan saya ikut mengucapkannya. Maka dari sini terdapat sebuah pelajaran terlarangnya seorang beragama dengan cara ikut-ikutan, terlarang. Itu sifatnya orang munafik. Dalam beragama mereka hanya sekedar ikut-ikutan, melihat orang salat ikut salat, melihat orang berpuasa juga, tanpa mengetahui hukum-hukumnya, tanpa mengetahui syarat-syaratnya, tanpa mengetahui ketentuannya. Itulah keadaan orang awam. Maka tercela seorang beragama hanya sekedar ikut-ikutan belaka, tercela. Dikhawatirkan orang yang ikut-ikutan ini dalam beragama, dikhawatirkan dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Nauzubillah. Baik, ini kan pembahasan akan kita lewati nanti ya. Akan terjadi nanti. Akan terjadi tidak? Akan terjadi. Akan kita lewati alam kubur itu. Iya. Jadi maksudnya pembahasan ini bukan hanya sekedar kita kaji kemudian kita lupakan, tidak, tapi kita kaji, kita hayati, kita renungi, kita jadikan sebagai bahan pelajaran. Ini akan terjadi semuanya. Alam kubur akan dilewati, alam barzakh akan kita jalani, setiap dari kita. Coba pikirkan, saya sering sampaikan kepada teman-teman di kajian saya, pikirkan apa yang akan terjadi 50 tahun yang akan datang. Rumah ini akan sudah berbeda penghuninya. Iya, sudah berbeda penghuninya. Majelis ini mungkin masih ada majelisnya, dan pasti orangnya sudah berbeda. Iya, pasti orangnya sudah berbeda. Bagaimana dengan 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, pasti akan berbeda keadaannya. Iya, setiap kita akan melalui itu semuanya. Jadi maksud saya dari sini bahwa pelajaran seputar tentang hari kiamat ini bukan hanya sekedar dipelajari tanpa diresapi, dihayati, tapi diresapi, dihayati, dijadikan sebagai pelajaran, dan kita mempersiapkan bekal untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Persiapkan jawaban. Kita semuanya akan berpisah. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Iya. Baik. Min ghairi an a'rifa hadha syai' wa a'taqidahu. Orang munafik mengatakan saya tidak tahu, saya hanya mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu dan saya pun mengucapkannya tanpa mengetahui maknanya, tanpa meyakini maknanya. Fayunadi munadi, maka di saat itulah ketika orang munafik tidak bisa menjawab pertanyaan, maka ada orang yang memanggil, an kadzaba 'abdi, sesungguhnya hambaku telah dusta dia. Fafrishuhu minan nar, berikanlah dia hamparan dari api neraka. Waftahu lahu baban ila nari, dan bukakanlah pintu untuknya sampai neraka jahanam, sampai neraka dibukakan pintu. Entah bagaimana modelnya itu, ada kuburan kemudian diperlihatkan pintu neraka, entah bagaimana itu modelnya, subhanallah. Yang intinya kita tidak bisa membayangkan kengeriannya, ngeri sekali pasti. Iya. Walaupun kita berusaha untuk membayangkan kengeriannya, kedahsyatannya, tidak akan bisa, karena pasti berbeda dan di luar dari apa yang kita sangkakan. Iya. Waftahu lahu baban ila nari, maka bukakanlah untuknya pintu sampai neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, setelah terbuka pintu neraka tadi, dia pun akan mendapatkan panasnya, akan mendapatkan bau dari racunnya. Sumum artinya racun. Neraka itu bukan cuma api yang bergejolak saja, tidak,
Neraka itu banyak sisaannya, ada rantainya, ada pohon berdurinya, ada nanahnya, ada racunnya. Ada juga neraka yang cuaca yang sangat dingin sekali, dingin yang menakutkan, yang membinasakan. Iya, ada air panasnya. Iya, dan banyak sekali siksaan yang Allah persiapkan di di neraka kelak untuk mereka yang berbuat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik, orang kafir, sebelum mereka masuk ke neraka jahanam, terlebih dahulu di alam kuburnya sudah diberikan siksaan, dibukakan pintu neraka, diperlihatkan kepada mereka tempat duduknya di neraka, agar supaya mereka merasakan siksaan terlebih dahulu sebelum siksaan di neraka jahanam. Oleh karenanya Allah mengatakan sanu'adzibuhum marrataini, sesungguhnya mereka orang munafik, orang kafir, kami akan siksa mereka 2 kali. Banyak penafsir dari ulama ahli tafsir menyebutkan siksaan 2 kali di sini. Yang pertama adalah siksaan di alam kubur. Inilah maksudnya, siksaan di alam kubur dengan cara dibukakan pintu neraka untuk mereka, diperhadapkan kepada mereka neraka jahanam, kemudian disempitkan kuburannya, mereka akan merasakan kepanasan di alam kuburnya, kemudian mereka akan mencium bau yang sangat busuk, dan bau busuk itu berasal daripada neraka sampai mereka menciumnya. Iya. Kemudian adab yang kedua adalah adab di neraka jahanam. Subhanallah. Ini akibat bagi orang munafik yang kata beliau wa yadhiqu alaihim qabruh, kemudian disempitkan kuburannya, disempitkan sampai hatta takhtalifa adla'uhu, na'udzubillah, sampai tulang belulangnya menjadi remuk dan menjadi hancur. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa yasbihu qabruhu hufratan min hufarin nar, kemudian jadilah kuburannya, wa yasbihu qabruhu hufratan sebagai mansub sebagai apa sih itu? Mansub sebagai semuanya kabar dari Yusbuh ini kawannya siapa? Kana ya, ahsan. Coba sebutkan akhwatnya Kana, saudaranya Kana. Ndek Kana. Masya Allah. Barakallahu fik. Jadi di sini hufratan mansub sebagai khabarnya yusbihu. Yusbihu apa artinya? Bimana sara. Baik. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarid dunya, sehingga kuburannya menjadi hufrah. Apa itu artinya hufrah? Lubang. Dari lubang api neraka. Kan dimaklumi ya, surga ada di atas, neraka ada di bawah. Iya. Surga itu ada derajat. Bahasa Arab derajat itu adalah tingkatan naik. Iya. Kalau neraka disebut dengan tabaqat. Tabaqat artinya ada jenjang, tapi jenjangnya ke bawah. Jadi surga dia punya derajat, punya tangga-tangga yang naik. Kemudian sementara neraka dia turun ke bawah. Itulah neraka yang paling bawah dipersiapkan untuk orang munafik. Iya. Kemudian kuburannya mereka siapa tadi? Orang munafik dijadikan sebagai lubang dari lubang api neraka. Fayaqul, sehingga mereka mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku jangan engkau tegakkan hari kiamat. Akan dikabulkan ucapan mereka? Tidak, hari kiamat pasti akan terjadi. Disitulah muncul penyesalan. Disitulah muncul penyesalan sejadi-jadinya. Menyesal akan segala perbuatannya, menyesal akan segala kezalimannya, akan segala makarnya, akan segala dosanya, menyesal. Yang belum bertobat segera bertobat, yang belum insaf segera insaf, yang belum sadar segera sadar, yang belum beramal soleh segera beramal soleh. Sebelum itu semuanya hilang kesempatan dari kita, dan kita tidak akan pernah dikembalikan ke dunia, tidak akan pernah kembali lagi. Kalau sudah masuk di alam kubur tidak akan kembali. Hidup cuma satu kali. Iya.
Liannahu ya'lam annahu idza qamatis sa'ah fama ba'daha ashaddu mimma huwa fihi wal iyadu billah. Kenapa orang munafik mereka berdoa agar supaya hari kiamat tidak ditegakkan? Karena di situ baru mereka sadar bahwa apa yang terjadi pada saat hari kiamat itu jauh lebih dahsyat lagi sebelum daripada di alam kuburnya. Pada saat terjadi hari kiamat itu siksaan lebih dahsyat lagi, perjalanan lebih panjang. Di alam kubur sudah panjang, entah berapa tahun di situ, jutaan tahun, ratusan tahun, wallahu alam. Kemudian setelah bangkitnya hari kiamat itu lebih panjang lagi, bisa ratusan juta tahun. Bisa ratusan juta tahun di situ kita ngantri untuk diadili oleh Allah, ngantri. Manusia satu persatu akan berbicara, itu berbicara bukan 1 jam 2 jam, kita diaudit oleh Allah. Ribuan tahun kita diaudit karena semuanya akan ditanya. Kamu di detik ini, di hari ini, di jam ini, hari ini, hartamu ini, semuanya ditanya. Jadi untuk satu orang saja ditanya itu memakan waktu yang sangat panjang. Makanya ngantri setiap manusia, ngantri. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kelalaian. Iya. Baik. Jadi disebutkan oleh penulis orang munafik apabila tegaknya hari kiamat mereka sadar bahwa siksaan pada hari kiamat jauh lebih dahsyat daripada di alam kubur. Na'udzubillah. Baik, lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yushiru ilaihi qawluhu ta'ala. Baik. Wa hadza yushiru ilaihi qawluhu ta'ala. Ta'ala di sini apa i'rabnya? Ya, harus sering-sering saya tanya tentang bahasa Arab ini. Allahu Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Jangan sampai sering baca-baca tapi tidak tahu i'rabnya. Nah, sini qauluhu ta'ala. Ndak. Badal. Akhuna. Badal. Apa paling? Maf'ul mutlaq. Antum. Jumlah i'tiradiyah. Kenapa dikatakan jumlah? Jumlah itu minimalnya 2. Sini 1 saja. Ta'ala, yang saya tanya ta'alanya. Dia itu fi'il. Fi'il sifat untuk qauluhu. Jadi ta'ala adalah fi'il jumlah fi mahalli raf'in sifat sebagai qauluhu. Paham sini? Kan dia fi'il seperti ta'ala ya ta'ali. Artinya yang maha tinggi. Saya terjemahkan. Hada yushiru ilaihi, dan ini seperti diisyaratkan seperti firman-Nya yang maha tinggi. Jadi ta'ala yang maha tinggi sifat untuk firman-Nya Allah. Paham sini? Sama seperti saya mengatakan wa hada yushiru. Iya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat keseluruhannya. Paham sini? Jelas ya? Jadi kalimat ta'ala adalah jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena dia ada dhamir sebagai fa'il, tak? Berarti fi'il dan fa'ilnya itu menjadi sifat untuk qauluhu. Fi mahalli apa tadi? Fi mahalli sudah paham tak? Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, sudah paham semuanya? Sudah paham? Belum? Allahu Akbar. Harus lebih dalam lagi nih bahasa Arabnya. Kenapa? Iya, ma'rifat. Berarti sebagai sifat atau hal di sini maksudnya antum. Hal maksudnya sini. Jadi ta'alanya fi mahalli raf'in sebagai hal dari qauluhu. Ya bisa saja apakah dikatakan hal atau sifat, intinya dia mengikut kepada qauluhu. Tapi mungkin lebih tepatnya dia sebagai sifat situ. Karena dia mensifati dari firman-Nya Allah. Mensifati dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hadha yashiru, lanjut.
وهذا يشير إليه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا كما أنهم عاشوا على القول الثابت في الدنيا والإيمان الصادق فإن الله يثبتهم في القبر وعند سؤال ويضل الله الظالمين فلا يستطيعون الإجابة والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة وجماعة مجمعون عليه ولم ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم وعقلانيون العين الذين هم أفراخ المعتزلة وهم على هذا مذهب. Tahu artinya afrakh? Tahu artinya afrakh? Afrakh itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil artinya afrakh. Jika dikatakan aqlaniyun, orang-orang akal, yang mengedepankan akal, itu adalah anak turunannya orang Mu'tazilah. Tapi asal dari kata afrakh itu artinya burung-burung kecil. Tapi sini kalau kita terjemahkan burung kecil kan kurang pas. Kurang pas toh? Berarti kita cari apa yang lebih tepat terjemahannya. Terjemahan lebih tepat di sini sebagai anak turunannya al-Mu'tazilah. Kita akan terjemahkan nanti. Baik. Wa hadza yashiru ilaihim qawluhu ta'ala. Dan ini seperti apa yang diisyaratkan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yadhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah menguatkan, Allah menagungkan orang beriman dengan ucapan yang kokoh. Ucapan yang kokoh di sini al-qaul tsabit, banyak penafsiran di kalangan ulama tafsir. Dan penafsiran yang paling tepat adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Iya. Allah kuatkan orang beriman dengan ucapan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan ketika di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya orang beriman pada saat mereka kokoh di atas makna la ilaha illallah, bahkan dengan kalimat la ilaha illallah yang mereka kokoh di atasnya, dengan itu juga Allah akan kuatkan mereka pada saat mereka ditanya oleh dua malaikat. Itu maksudnya. Berarti ayat ini menjelaskan akan keutamaan ucapan la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Barang siapa yang dia hidup di atas tauhid, insyaallah dia akan mudah menjawab pertanyaan di alam kubur. Wa yudhillullahu adh-dhalimina, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah akan berbuat apa saja yang dia kehendaki. Wa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah mengokohkan orang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia, sebagaimana mereka hidup ketika di dunia di atas ucapan yang kokoh tadi, yaitu la ilaha illallah dan keimanan yang benar. Maka Allah pada hari kiamat akan menguatkan mereka di alam kuburnya dan ketika mereka ditanya oleh malaikat. Saya katakan di sini, saya terjemahkan inda soal. Saya terjemahkan dengan mereka akan dikokohkan pada saat ditanya oleh malaikat. Itu yang lebih mudah untuk dipahami. Jelas ya? Wa yudhillullahu adh-dhalimina, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim. Fala yastati'una al-ijabah. Orang zalim mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Wal ahaditsu fi hadha mutawatiratun 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis tentang ini, tentang apa itu? Hadza, ini antum harus perhatikan ya. Hadza isim isyarah atau hadhihi. Di dalam kitab ulama-ulama terdahulu antum harus tahu kemana kembalinya. Sebab ini sering digunakan oleh dua ulama ternama, Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Kalau antum baca kitab-kitabnya mereka, seringkali mereka menggunakan isim isyarah
atau mereka menggunakan dhamir. Antum harus tahu kemana kembalinya itu insyaallah. Antum harus tahu kemana kembalinya itu dhamir, supaya antum bisa terjemahkan. Nah sini, wa fi hada, hadis-hadis tentang ini, tentang apa itu? Tentang hadis-hadis tentang ini, tentang siksaan di alam kubur, pertanyaan di alam kubur, itu maksudnya. Hadis-hadis tentang alam kubur adalah mutawatirah, hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa beliau bawakan ucapan ini? Maksudnya tidak ada alasan untuk mengingkari tentang adanya alam kubur. Tidak ada alasan. Karena hadis tentang alam kubur dan nikmat kubur itu sangat banyak dari Nabi, banyak sekali, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengingkarinya karena saking banyaknya. Kalau seandainya ada hadis satu dua hadis, mungkin ada celah, ada peluang untuk mengingkarinya. Tapi ini mutawatir, hadisnya sangat banyak menjelaskan tentang akan adanya siksaan dan nikmat di alam kubur. Wa ahlu sunnati wal jamaati mujmi'un alaih. Ahlu sunnah wal jamaah mereka bersepakat akan hal tersebut. Walam yunkiruhu illa al-mu'tazilah, tidak ada yang mengingkarinya, maksudnya mengingkari alam kubur, siksaan di alam kubur atau nikmat di alam kubur, kecuali al-mu'tazilah yang ditokohi oleh seorang yang bernama Wasin bin Atha. Ini Wasin bin Atha adalah seorang yang pernah duduk di majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dialah yang langsung diusir oleh Al-Hasan Al-Basri dari majelisnya, dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazalana Wasil, sesungguhnya Wasil telah meninggalkan kita. I'tizal, kalimat i'tizal meninggalkan. Dari situlah muncul pemikiran i'tizal al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah yang mereka ya'tamiduna ala uqulihim, yang mereka lebih mengedepankan akal-akal mereka, wal aqlaniyuna, dan mereka yang mengedepankan akalnya. Di zaman sekarang mereka adalah anak turunannya al-mu'tazilah. Wahum ala hadha al-madhhab, dan mereka ini adalah di atas madhab atau pemikiran seperti ini. Itu pemikiran apa itu? Pemikiran apa? Mengingkari akan siksaan di alam kubur. Jadi Mu'tazilah itu mereka mengingkari, mereka tidak meyakini akan adanya siksaan nikmat di alam kubur. Dan kafir mereka dengan keyakinannya seperti ini. Kafir mereka, keluar dari agama Islam karena mereka telah mengingkari apa yang telah disepakati di dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Lanjut sedikit lagi baru kita break sejenak. Wa hadha alladhi yulaqihi fil qabri awwal al-yawm al-akhir, fa idza najal insanu minal qabri fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu, fa awwalu bawabatin lil yaumil akhir huwal qabr wa ad-dur ats-tsalatsu kama huwa ma'lum. Baik, apa yang mereka dapatkan di alam kubur, wa hadzal ladzi yulaqihi fil qabri, apa yang mereka dapatkan di alam kubur, awwalul yaumil akhirah, itu adalah hari pertama untuk menuju gerbang negeri akhirat. Itu awalnya atau gerbangnya menuju hari kiamat. Alam kubur ini saya katakan adalah alam tersendiri, dan dia merupakan gerbang untuk menuju hari akhirat. Maka dikatakan di sini, fa idza najal insanu minan qabri fama ba'dahu aysara min, barang siapa yang dia selamat di alam kuburnya, maka setelahnya akan dimudahkan. Ucapan beliau di sini adalah mengisyaratkan tentang ucapan dari sahabat yang mulia. Mohon maaf. Ini ucapan beliau isyaratkan tentang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan menakjubkan dari beliau itu tidak pernah menangis ketika disebutkan ke hadapan beliau tentang surga dan neraka, tidak pernah menangis.
Tapi beliau menangis sejadi-jadinya ketika disebutkan tentang alam kubur. Maka para sahabat bertanya-tanya kepada beliau, kenapa demikian? Dzukira indaka al-jannatu wan-nar falam tabki, wa dzukira indaka al-qabr fatabki. Wahai Utsman, disebutkan kepadamu surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika disebutkan alam kubur, engkau langsung menangis. Kenapa? Kata beliau, fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Nabi pernah bersabda, inna hadhihi al-qubur awwalu manazil al-akhirah. Sesungguhnya kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Dia jenjang pertama dari jenjang akhirat. Faman naja minha fama ba'dahu aysaru min. Siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya akan dimudahkan. Dimudahkan semuanya. Intinya di alam kubur dulu selamat. Kalau dia selamat, dia beres, dia dimudahkan di alam kubur, setelahnya dia dimudahkan. Dimudahkan ketika dibangkitkan, dimudahkan ketika dihisab, dimudahkan ketika ditimbang amalannya, dimudahkan ketika jalan di atas jembatan, dimudahkan semuanya. Tapi intinya selamat dulu di alam kubur. Tapi siapa yang celaka di alam kuburnya, pasti lebih celaka lagi setelahnya. Jadi ucapan beliau di sini adalah sebuah isyarat dari hadits Nabi SAW. Wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu min. Dan siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka setelahnya lebih parah dan lebih lebih mengerikan. Fa awwalu bawabatin, maka awal gerbang. Bawab artinya gerbang, bawabah. Tahu gerbang ya? Yang sementum letak kayak apa namanya itu? Itulah. Iya. Maka gerbang pertama untuk menuju hari akhirat huwal qabru, itulah alam kubur. Dan sementara alam negeri terbagi menjadi tiga, seperti yang telah kita ketahui. Darud dunya wa hiya daru amal. Negeri pertama adalah negeri dunia, itulah negeri untuk beramal. Wa darul barzakh wa huwal qabru wa huwa daru intidhar. Alam yang kedua atau negeri yang kedua adalah negeri al-barzakh atau negeri kubur. Itu adalah negeri yang seorang menunggu untuk tegaknya hari kiamat. Yang ketiga, wa darul qarar wa hiya darul akhirah. Dar al-qarar, tempat negeri untuk menetap. Itulah disebut dengan negeri akhirat. Jadi kehidupan sebenarnya di mana? Saya mau tanya, kehidupan sebenarnya di mana? Di akhirat. Dunia berarti sementara, akan kita tinggalkan. Karena akhirat disebut dengan darul qarar, negeri untuk menetap. Iya. Berarti jangan pernah terlena dengan dunia, jangan pernah terlena, karena dunia menipu. Iya. Karena dunia ini bukan tempat tinggalnya kita. Tempat tinggalnya orang beriman itu di surga. Bukan di dunia, bukan di neraka. Tempat tinggalnya orang beriman itu di surga. Maka segera beramal di dunia untuk mendapatkan kampung halaman terbaik. Untuk bisa kembali ke kampung halaman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali ini sudah masuk salat Isya ya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih, fal akhiratu tabda'u minal maut, wal awwalu ma yakunu fiha 'adzabul qabri aw na'imul qabr. Fal qabru fasilun bainad dunya wa bainal akhirah, wa huwa mahattatun intidhar. Mahattatun intidhar. Baik. Walidhalika sumiya bil barzakh li'anna al barzakh huwa al fasilu baina syai'ain. Baik. Fayastakhiru an-nas fiha ila al-abad fi jannati aw fi an-nar. Maka manusia setelah melewati tiga alam tadi, dunia, alam barzakh, alam akhirat, maka manusia akan tinggal selama-lamanya. Di mana itu? Di alam akhirat, apakah di surga ataukah di neraka? Nah, ini sebelum seorang sampai di surga atau di neraka, na'udzubillah, itu perjalanan bisa jutaan tahun namanya.
Setelah itu ujungnya cuma dua, kalau bukan surga ataukah neraka. Surga, seorang manusia akan tinggal di sana selama-lamanya, tidak ada kematian. Demikian pula neraka, seorang akan masuk di dalamnya, kekal di dalamnya, tidak ada kematian. Makanya pada saat penduduk surga mereka masuk di dalam surga, di surga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian berwujud seekor kambing. Maka Allah Subhanahu wa taala menyembelih, memotong kambing tersebut, maksudnya dengan kematian yang sudah berwujud seekor kambing dan disembelih oleh Allah. Maka Allah mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun fala mauta fiha. Wahai kalian penduduk surga, ini kematian sudah disembelih. Kematian telah disembelih, maka kalian akan tinggal di surga selama-lamanya, tidak ada kematian bagi kalian. Karena kematian sudah dihilangkan oleh Allah, disembelih. Itu pada saat disembelih, orang beriman, mereka yang berada di dalam surga, mereka kenali, oh ini kematian yang selama ini mengincar kami di dunia. Mereka kenali. Maka pada saat mereka melihat kematian telah disembelih, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, wahai penduduk surga, bagi kalian kekal dalam surga dan kalian tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati. Dan juga penduduk neraka, pada saat mereka masuk ke dalam neraka, kematian akan diberikan sebagai wujud seekor kambing kemudian disembelih. Maka Allah mengatakan kepada mereka, wahai penduduk neraka, kalian akan tinggal selama-lamanya dan tidak ada kematian bagi kalian. Subhanallah. Kemudian dikatakan fal akhiratu tabda'u minal maut. Maka kematian atau negeri akhirat itu dimulai dengan kematian. Fa awwalu ma yakunu fiha adzabul qabri. Maka yang terjadi setelah kematian adalah azab kubur atau nikmat kubur. Seorang tidak akan sempurna keimanannya kepada alam kubur sampai dia mengimani tentang 3 perkara. Yang pertama, seorang mengimani akan adanya fitnah alam kubur. Apa itu fitnah di alam kubur? Fitnah alam kubur itu adalah pertanyaan 2 malaikat kepada setiap mayit. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba kepada alam kubur sampai dia mengimani 3 perkara. Yang pertama, mengimani tentang adanya fitnah kubur. Yang kedua dan yang ketiga adalah dia mengimani akan adanya nikmat dan adab kubur. Kapan seorang tidak mendatangkan 3 perkara ini, maka belum sempurna keimanannya kepada alam kubur tadi. Fal qabru fasilun baina dunya wa baina al-akhirah. Maka kuburan itu akan menjadi pemisah antara negeri dunia dan negeri akhirat. Wa huwa mahattatun intidhar. Dan dia adalah tempat persinggahan untuk setiap hamba. Mahattah artinya pom bensin. Kalian mau tahu? Mahattah dalam bahasa Arab itu artinya pom bensin. Makanya kalau antum dapat kemudahan oleh Allah untuk umrah atau ke Yaman belajar, kalau antum bilang kepada supir mahattah artinya pom bensin. Jelas ya? Tapi di sini tidak tepat kalau kita sebutkan sebagai pom bensin. Apa tepatnya? Tempat persinggahan. Kalau memang pom bensin kan tempat persinggahan, kan begitu ya? Jadi disebutkan bahwa alam kubur itu adalah tempat untuk persinggahan, singgah sementara kemudian akan melanjutkan perjalanan ke negeri akhirat. Walidzalika summiya bil barzakh. Oleh karenanya alam kubur juga disebut dengan nama lain al barzakh. Lian al barzakh huwa al fasil baina syai'ain. Karena barzakh itu adalah pemisah antara 2 perkara. Itu namanya barzakh, pemisah. Jadi dikatakan alam kubur sebagai alam barzakh karena dia memisahkan antara dunia dan negeri akhirat. Bukan barzakh ya, seperti orang Makassar bilang barzakh. Barzakh pakai zai. Ada sebagian ustadz juga sering saya dengar begitu, alam barzakh katanya. Ya mungkin keceplosan, tapi keceplosan terus-menerus saya lihat. Kalau disebut alam barzakh dibahasakan dengan alam barzakh, itu keliru. Yang benarnya adalah
alam barzakh pakai zai dan kha di akhirnya. Baik, lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله يبعث هذه الأجسام من قبورها فتقوم لرب العالمين متكاملة الخلقة كما كانوا في الدنيا متكاملي الخلقة لا يضيع منها شيء فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفقة الثانية طارت الأرواح من الصور وهو القرن ودخلت كل روح في جسمها. Perhatikan situ. Tarat al-arwahu minas sur. Perhatikan situ, min bukan artinya dari. Tapi min situ bermakna as-sababiyah, bermakna al-ba. Paham ya? Jadi antum perlu sering-sering baca kitab untuk bisa menentukan ini apakah min bermakna sababiyah, bermakna sebab ataukah tidak. Itu akan kita ketahui perbedaan dengan cara sering-sering membaca kitab-kitab para ulama. Jadi kalau saya terjemahkan di sini, fa idza nafakha Israfilu fi suri an-nafqata ats-tsaniyah tarat al-arwahu min as-sur. Apabila malaikat Israfil telah meniupkan sangkakala, bahasanya trompet, telah meniupkan sangkakala dengan tiupan yang kedua, maka dengan tiupan yang kedua tadi tarat akan terbanglah setiap ruh minas suri, disebabkan karena suara sangkakala tadi, disebabkan. Jadi min itu bermakna as-sababiyah, sebab. Paham sini? Itu seringkali terkadang min bermakna as-sababiyah, terkadang ba, ya ba yang paling intinya toh, ba yang paling inti, yang paling bermakna as-sababiyah. Baik. Dikatakan wakadzalika minal imani bil yaumil akhir. Maka demikian pula keimanan kepada negeri akhirat. Di antara bentuk keimanan kepada negeri akhirat adalah seorang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua manusia tersebut, akan dibangkitkan. Bagaimana bentuknya? Fataqumu li rabbil alamin mutakamilatan khinqah. Setelah mereka dibangkitkan, maka mereka akan berdiri menghadap di hadapan Allah dengan tubuh yang sempurna. Yang tadi ada disiksa di alam kubur toh? Ada yang disiksa di alam kubur tadi, siapa mereka? Orang munafik, sampai hancur tulang belulangnya kan? Tapi pada saat mereka dibangkitkan sempurna lagi. Paham sini maksudnya? Itu maksudnya. Manusia seluruhnya pada saat dibangkitkan di hari kiamat, maka mereka dalam keadaan sempurna tubuhnya. Walaupun sudah disiksa di alam kubur, tapi pada saat dibangkitkan akan menjadi sempurna kembali. Iya. Kama kanu fid dunya mutakamilian khinqah. Sebagaimana ketika mereka di dunia sempurna fisiknya mereka. Iya. Sempurna fisiknya mereka, la yadhi'u minha syai'. Tidak ada yang kurang daripada salah satu dari anggotanya. Yang mungkin ya, yang tidak punya kaki di dunia, mungkin pada saat hari kiamat Allah akan berikan kaki. Yang mungkin ketika di dunia tidak melihat, Allah akan kasih penglihatan pada hari kiamat. Mungkin barangkali berdasarkan ucapan penulis hafizahullah taala. Ala kulli hal, bahwasanya manusia yang enggak beriman kepada negeri akhirat ketika dia mengimani akan adanya hari kebangkitan. Iya. Fa idza nafakha Israfil fi suri nafkhata tsaniyah. Apabila malaikat Israfil telah meniupkan sangkakala dengan tiupan yang kedua, ini terjadi sidang pendapat ya. Terjadi sidang pendapat di kalangan ahli sunnah. Jadi sidang pendapat ini hanya terjadi di kalangan ahli sunnah. Oleh karenanya, siapa yang mengambil satu pendapat dari dua pendapat ini, maka jangan disalahkan. Karena sidang pendapatnya masih dalam batasan ahli sunnah wal jamaah. Jadi siapa yang berpegang teguh dengan satu pendapat meninggalkan pendapat yang lain, maka tidak diingkari. Ada yang mengatakan tiupan sangkakala itu ada 3 kali. Iya, ada 3 kali. Dan ada yang mengatakan sangkakala akan ditiup sebanyak 2 kali. Ini pendapat yang paling kuat, yang dikuatkan oleh guru kita Syekh Abdul Rahman Al-Atini rahimahullah ta'ala. Beliau menguatkan bahwa tiupan pada hari kiamat itu sebanyak 2 kali.
Iya. Tiupan yang pertama untuk mematikan semua makhluk, tiupan yang kedua untuk membangkitkan semua makhluk. Jadi cuma dua. Iya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, fa idza nufikha, dalam surah Az-Zumar siapa ayatnya? Fa idza nufikha fi, saya lupa ayatnya. Wa yawma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dalam surah Az-Zumar tadi Allah mengatakan hari ketika ditiupkan sangkakala, maka fasa'iqa, maka matilah semua apa saja yang ada di langit dan di bumi, mati semuanya. Berarti tiupan itu sangat keras sekali ya, saking kerasnya sehingga manusia semua makhluk akan mati, yang di langit yang di bumi meninggal semuanya. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tiupan sangkakala itu cuma dua kali. Allah mengatakan apabila sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka langsung berdiri untuk melihat. Maksudnya mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari kebangkitan. Tiupan pertama untuk diwafatkan, tiupan kedua untuk dibangkitkan. Jelas? Baik. Ala kulli hal disebutkan oleh penulis bahwa apabila malaikat Israfil telah meniupkan sangkakala yang kedua, maka akan terbanglah semua ruh disebabkan karena tiupan. Wa huwal qarn. Iya. Wa dakhalat kullu ruhin fi jismiha, maka masuklah setiap ruh kepada jasadnya masing-masing. Kembali ruh kepada jasadnya masing-masing, tidak pernah tertukar. Ruhnya si fulan kembali kepada si alan, tidak mungkin. Ruhnya si fulan akan kembali kepada si fulan, ruhnya si alan kembali kepada si alan. Iya, lanjut. Thumma syarih bidallahu ta'ala wa qala Allah ta'ala thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Nah ini sebutkan ayatnya. Lanjut. Thumma yu'maruna bil masir ila al mahsyar yakhrujuna minal ajdathi sira'an ya shira'an yani bisur'ah fala yatakhallafu ahadun aw yakhtafi ahad kulluhum yasiruna ilal mahsyar. Subhanallah. Yaqumuna min quburihim wa yusaquna ilal mahsyar fayuhsyaruna fihi wa yaqifuna fihi ala aqdamihim min awwalil khalqi ila akhirihim fi mawqifin wahid hufatan uratan ghurla. Baik, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka langsung berdiri sambil melihat. Maksudnya mereka berdiri, dibangkitkan dan mereka menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Thumma yu'maruna bil masiri ilal mahsyar, kemudian mereka diperintahkan untuk berjalan setelah dibangkitkan tadi. Ini kuburannya, jadi manusia bangkit dari kuburnya. Manusia bangkit dari kuburnya langsung disuruh untuk berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan kepada padang mahsyar. Padang mahsyar itu Allah alam bagaimana bentuknya, bagaimana kegelapannya, apakah ada cahaya di sana ataukah tidak, apakah ada bangunannya ataukah tidak, apakah tanah datar ataukah tidak. Intinya sudah berbeda dengan alamnya. Iya, itu pasti akan kita lewati, pasti. Sekarang hanyalah sebuah cerita, tapi setelah seorang meninggal, kehidupan akhirat menjadi nyata, dunia menjadi kenangan. Jadi kenangan bro, dunia. Kita akan berkenang bahwasanya kita akan pernah duduk di tempat ini setiap pekannya. Kita akan bercerita nanti. Yang mereka pada saat masuk di dalam surga juga akan bercerita, wahai fulan, dulu kita pernah bersama-sama di majelis ilmu. Subhanallah. Saling bercerita nanti. Dunia akan menjadi kenangan, akhirat menjadi kenyataan. Nah, ini manusia pada saat mereka dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka langsung diperintahkan untuk berjalan ke padang mahsyar. Baik.
Setelah itu fayuhsyaruna fihi, maka mereka dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan semuanya dari awalnya sampai akhirnya, dari manusia yang paling pertama diciptakan yaitu Adam sampai makhluk yang terakhir kali diciptakan oleh Allah, entah siapa itu. Intinya dari awal sampai akhirnya Allah akan kumpulkan. Iya. Wa yaqifuna fihi ala aqdamihim min awwalil khalqi ila akhirihim, maka mereka pun berdiri dengan motor NMAX atau berdiri dengan kendaraan, tidak ada. Mereka berdiri menggunakan kakinya masing-masing, berjalan dengan kakinya. Hari itu tidak butuh lagi seorang kendaraan. Hari itu seorang tidak butuh dengan mobil-mobil mewah, tidak ada situ, tidak bermanfaat lagi. Di situ seorang berjalan menuju kepada mahsyar dengan kakinya. Mereka dikumpulkan dari awal makhluk sampai akhir makhluk. Iya. Fi mauqifin wahid, pada tempat yang sama, pada satu tempat yang bernama padang mahsyar. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kondisi mereka? Kata beliau, hufatan uratan ghurla. Mereka dibangkitkan, mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak berkhitan. Iya, tiga kondisi manusia pada hari kiamat. Mereka tidak beralas kaki, mereka tidak menggunakan pakaian sehelai benang, dan mereka tidak berkhitan. Hufatan artinya hufatan artinya hufatan laisa alaihim ni'al. Hufatan artinya telanjang kaki, bahasa kerennya nyeker. Bahasa apa itu nyeker? Orang bahasa Jawa ya. Pada hari kiamat kita akan nyeker semuanya. Itu sepatu-sepatu mewah yang pernah kita pakai di dunia tidak akan dipakai lagi, tidak ada manfaatnya itu. Memang orang sekarang di dunia berbangga-bangga dengan sepatu yang mewahnya, sepatu branded, sepatu dari merek ini, tidak ada gunanya pada hari kiamat. Semuanya akan berjalan dengan kakinya masing-masing, telanjang kaki. Yang kedua, uratan. Urat artinya tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak ada pakaian. Iya. Jadi saya heran juga manusia zaman sekarang ya. Mereka pamer-pamer barang branded, barang-barang mewah dari YouTuber, dari para artis. Mereka membanggakan diri mereka dengan hal tersebut. Padahal apa yang mau dibanggakan? Itu semuanya tidak akan pernah mereka bawa pada hari kiamat. Tidak akan pernah mereka bawa. Di alam kuburnya yang mereka bawa cuma kain kafan 3 lembar. Kain kafan 3 lembar. Mana itu pakaian-pakaian mewahnya tadi? Tidak ada, ditinggalkan semuanya. Mana mobil mewah tadi? Ditinggalkan. Subhanallah. Ini subhanallah, saya betah dengan kajian seperti ini. Betah saya langsung seakan-akan tidak mau pergi dari majelis ini, supaya kita ingat terus dengan kehidupan akhirat. Gitu kan? Antum juga begitu? Antum juga begitu? Masya Allah. Itulah nikmatnya seorang senantiasa diingatkan tentang kehidupan akhirat, supaya dia sadar bahwa ternyata ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian kata beliau, uratan laisa alaihim thiyab. Uratan artinya tidak ada pakaian sama sekali. Wa ghurlan ghaira makhtunin. Ghurlan artinya mereka tidak berkhitan. Iya. Lanjut. Tsumma qala syarih fayuhsyaruna fil mahsyari bimiqdari 50,000 sana wa hum uqufun ala aqdamihim yantadhiruna madza yuf'alu bihim. Ammal mu'minu fala yuhissu bihadhihi al-mashaqqa wa innamal ladhi yuhissu bil mashaqqatil hasyri huwal kafir. Qala ta'ala wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Baik. Fayuhsyaruna fil mahsyari bimiqdari 50,000 sanah. Maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan kurun waktu selama 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun. Kita di dunia berapa tahun? Berbeda-beda. Saya mungkin ya
Nggak tahu berapa tahun. Ada yang mungkin 50, 60, nggak tahu. Antum mungkin 40, mungkin 50, mungkin 60. Manusia yang hidup di dunia berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang panjang umurnya, ada yang singkat umurnya, berbeda-beda. Tapi untuk padang mahsyar semuanya sama. Akan berdiri menunggu pengadilan selama 50.000 tahun. Maka kalau antum melihat kalimat-kalimat dunia sementara, akhirat selamanya, itu benar. Dunia singkat sekali. 30 tahun yang saya lewati seakan-akan seperti kemarin. 30 tahun yang saya lewati sekarang ini seakan-akan seperti kemarin. Seperti kemarin, seperti 1 jam yang lalu, tidak terasa. Antum berumur 35, 40 seakan-akan seperti kemarin juga tuh. Seperti kemarin. Itulah kehidupan dunia, singkat sekali. Makanya pada hari kiamat Allah sebutkan tentang orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka mengatakan, qala kam labithum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin, qala in labithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Manusia pada hari kiamat akan bertanya-tanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Saling bertanya-tanya. Si fulan bertanya kepada si Alan bertanya kepada si C, berapa lama kalian tinggal di dunia? Maka dia menjawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Kami hidup di dunia seakan-akan 1 hari atau bahkan setengah hari. Jadi puluhan tahun yang mereka lewati di dunia seakan-akan seperti sehari atau setengah hari. Padahal berapa tahun mereka lewati? Beraneka ragam. Ada yang 30 tahun, 40 tahun, berbeda-beda. Tapi pada hari kiamat mereka menganggap dunia seperti 1 hari atau setengah hari. Maka dikatakan, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Bahkan sesungguhnya kalian hidup di dunia itu sangat sesaat sekali, kurang daripada 1 hari, kurang, singkat sekali. Subhanallah. Kita perasaan baru kemarin digendong sama ibu, sekarang sudah punya anak lagi. Sekarang sudah punya anak, besok kita sudah punya cucu. Sudah punya cucu, besok kita akan dimasukkan ke liang lahat. Alhamdulillah, subhanallah. Jelas? Baik. Jadi kata beliau, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun, dan mereka berdiri dengan kakinya mereka, yantadhiruna madza yuf'alu bihim, sambil mereka menunggu apa yang akan yuf'al bihim, maksudnya apa yang akan diberikan kepada mereka. Iya. Sambil menunggu, iya, 50.000 tahun manusia menunggu apa? Menunggu pengadilan. Jadi mereka selama 50.000 tahun itu tidak tahu ngapain, apakah berbicara, apakah tidak ada dari kegiatan di situ. Intinya mereka menunggu, saking lamanya menunggu, maka manusia akan mendatangin para nabi dan para rasul untuk minta agar supaya pengadilan disegerakan. Paham ya? Saking lama yang mereka berdiri manusia pada hari kiamat, sehingga manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam yang pertama. Nabi Adam beruzur, kemudian datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh beruzur, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim beruzur, datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa beruzur, datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa beruzur, datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun langsung sujud di hadapan Allah. Beliau mengatakan, ana laha, hari ini saya yang berperan, kata beliau. Ana laha, hari ini saya yang berperan. Maka beliau langsung sujud di hadapan Allah, memuji Allah dengan sebuah pujian yang tidak pernah beliau gunakan ketika di dunia. Beliau sujud, beliau meminta kepada Allah untuk supaya pengadilan ditegakkan. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' washfaq tushaffa. Wahai Muhammad, sudah cukup, angkat kepalamu. Tadi kan beliau sujud meminta kepada Allah. Allah mengatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah, engkau akan didengarkan. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Setelah beliau meminta kepada Allah, ditegangkan pengadilan, maka Allah langsung adili manusia. Itu semakin hebat lagi, semakin dahsyat lagi itu, semakin dahsyat lagi. Situlah akan diaudit manusia. Hai kamu si fulan, berapa lama kau hidup di dunia? Apa yang kamu bikin? Sudah bisa baca Quran, bisa salat, apa yang kamu bikin di sana? Ini hartamu, dari mana kamu dapat? Semuanya ditanya, tidak akan tersisa. Kalau kita diaudit oleh pimpinan kita di suatu instansi, terkadang bisa luput pertanyaan, bisa kita sogok juga, kan begitu ya?
Pak ini Pak, jamin ki audit kan? Oh iya, terima kasih. Hah? Terima kasih banyak. Di akhirat tidak ada sistem seperti itu. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung bertanya. Manusia kalau berdusta, Allah katakan, "Kadzabta, engkau dusta." Tidak ada yang bisa berdusta di situ. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Masya Allah, saya tidak bisa melanjutkan. Ini pembahasan semakin berat ini pembahasannya. Ya harusnya bukan sekedar dibaca saja, tapi harus kita renungi bersama-sama, kita menghayati, kita gambarkan bagaimana kedahsyatan kehidupan akhirat itu. Masya Allah. Tapi setelah kita keluar ya dari majelis, pasti kita akan lupakan lagi itu. Iya, baru lihat ayam goreng di depan langsung lupa lagi biasanya. Ada ayam goreng di depan langsung lupa lagi. Orang-orang berjalan dengan lupa lagi kehidupan akhirat. Subhanallah. Apalagi kalau sudah sampai di rumah lupa lagi, lupa. Iya. Nah, kalau sudah lupa itu segera ingat lagi kembali pelajaran-pelajaran tentang kehidupan akhirat, bagaimana kedahsyatannya, bagaimana kengeriannya, supaya kita senantiasa ingat dan sadar akan kehidupan akhirat. Baik, lanjut. Dikatakan di sini fa ammal mu'min fala yuhissu bihadhihi al-masyaqqah. Adapun orang beriman, mereka tidak akan merasakan tidak akan merasakan kengerian. Mereka tenang. Iya. Wa innama alladhi yuhissu bimasyaqqati al-hasyri huwal kafir. Adapun yang merasakan keberatan, kengerian di padang mahsyar adalah orang-orang kafir. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa kana yawman 'alal kafirina asira." Di hari itu, di padang mahsyar, orang kafir akan mengatakan, ini adalah hari yang sangat berat. Asir dari kata berat. Jadi orang kafir akan merasa tersiksa, akan merasa terbebani, akan merasa berat pada saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Iya. Lanjut, yang terakhir. ثم قال الشارح وقال الله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ثم ينصرفون من المحشر بعد هذه المدة الطويلة المدة الطويلة إلى الحساب ويحاسبون على أعمالهم لا يترك منها شيء يوقفون عليها ويحاسبون عليها ويقررون بها وهناك من لا يحاسب فيدخل الجنة. Baik, ada orang itu. Siapa? Kenapa? فيدخل الجنة بغير حساب كما في حديث 70,000. Tidak ada situ. Bila hisabin wala adab. Tidak ada. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Bila hisabin wala adab. Tidak ada. يدخل الجنة بغير حساب. Begitu saja Ustaz. Ini antum tambahkan situ. Tulis situ, disertakan yang lain. Ada tambahan wala adabin. Wala adabin. كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Baik. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza nuqira fin naqur. Allah lama arti sini saya belum mencari juga terjemahannya. Fadzalika yawma idzin yawmun asir. Karena ini kalau saya mau terjemahkan dan saya tidak tahu artinya kan berat, akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jadi saya tidak tahu di sini, lebih selamat. Intinya sama-sama kita cari terjemahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzalika yawma idzin yawmun asir." Hari itulah adalah hari yang sangat berat bagi siapa? 'Alal kafirina ghairu yasir. Sangat berat bagi orang kafir dan tidak mudah bagi mereka. Tsumma yansarifuna minal mahsyar. Kemudian mereka berpindah dari mahsyar setelah mereka melewati dari waktu yang sangat panjang. Mereka beranjak menuju hari hisab. Akan dihisab semuanya. Inilah saya katakan diaudit manusia seluruhnya dari awal sampai akhirnya. Yuhasabuna ala a'malihim. Mereka akan dihisab semua
amalannya semua. Iya. Dari semenjak kita balik itu dimulai dicatat di situ. Semenjak kita balik sampai detik hari ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bikin, apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita nampakkan, apa yang kita ucapkan, semuanya akan ditanya. Ditanya semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Wala yutraku minha syai', tidak akan pernah tersisa dari apapun. Fa yuqafuna 'alaiha wa yuhasabuna 'alaiha. Mereka akan berdiri dan mereka akan ditanya. Fa yuqarraruna biha, dan mereka akan mengiyakannya, iya, dan membenarkannya. Wa hunaka man la yuhasab fayadkhuluna al-jannah bighairi hisabin. Ini yang termasuk tadi ya. Di sana ada mereka yang dihisab, iya, atau di sana ada yang tidak dihisab, kemudian mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi ada sekelompok manusia, mereka tidak dihisab, langsung masuk surga, tidak diadab, tidak dihisab. Siapa mereka? Mereka itu adalah empat kelompok, atau mereka yang telah mengumpulkan 4 perkara. Yang pertama, la yatatayyarun wa la yaktawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu yang tidak pernah tatayyur, tidak pernah beranggapan sial dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar. Itu jenis manusia, itu sifat pertama yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tidak bertatayyur, tidak bernasib sial, tidak beranggapan sial. Yang kedua, wala yaktawun, tidak menggunakan pengobatan dengan kai. Pengobatan secara kai adalah pengobatan dibenarkan oleh Nabi. Sebagian kondisi Nabi memakruhkan, sebagian kondisi yang lainnya Nabi pernah melarang. Tapi intinya dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pengobatan dengan cara besi panas. Itu adalah pengobatan yang mujarab. Iya, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat pernah melakukannya di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Apa itu kai? Pengobatan dengan cara besi panas. Besi panas kemudian ditempelkan kepada penyakit. Itu sangat mujarab sekali. Jelas? Baik. Yang ketiga, wala yastarqun, mereka tidak pernah minta ruqyah. Saking kuatnya tawakalnya kepada Allah, sehingga ketika mereka kena sakit, mereka tidak minta diruqyah. Iya. Tapi bukan artinya ruqyah tercela sama sekali. Boleh saja ketika ada yang menawarkan, mau saya ruqyah kamu, boleh dia terima. Tapi kalau dia minta ruqyah kepada orang lain, itu artinya dia telah menjadikan atau telah meluputkan keutamaan. Berarti dia sudah terancam untuk tidak masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jelas ya? Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh penulis, mereka masuk surga tanpa hisab. Baik. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira. Dan sekelompok manusia ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, dimudahkan hisabnya. Siapa mereka? Siapa mereka itu? Orang beriman, orang soleh. Hisabnya sederhana, hisabnya mudah. Siapa mereka? Yang miskin. Miskin itu sedikit hisabnya. Kalau orang kaya, oh banyak hisabnya. Banyak hisabnya mereka. Semua apa yang dimiliki akan ditanya. Dari kendaraannya, dari mobilnya, dari rumahnya, dari asetnya, dari penghasilannya, dari uang dari rekeningnya, semuanya ditanya. Makanya Nabi mengatakan al-fuqara, orang-orang fakir akan masuk ke dalam surga 50.000 tahun sebelum orang-orang kaya. Dahulu orang fakir lebih dahulu masuk surga, tinggal yang tertinggal adalah orang kaya, masih dihisab mereka. Orang fakir, orang miskin sudah bersenang-senang di surga, sudah mendapatkan istana, mendapatkan rumah, mendapatkan bidadari. Orang kaya masih tersendat, masih tinggal dihisab, masih ditanya, masih banyak pertanyaannya mereka. Yang pernah korupsi ratusan juta ditanya semuanya itu, orang-orang kaya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan bermanfaat pada semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.